Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Klanners Indonesia. Alhamdulillah nih, saya kedatangan salah satu dari grup The Rompal, ya. Nah, ini beliau sekarang sedang memainkan keyboardnya. Ya, Klanners Indonesia. Tadi kita sudah mendengar dari salah satu grup The Rompal memainkan keyboardnya, ya kan? Nah, ngomong-ngomong, itu keyboardnya beliau bawa sendiri kan? Ya, sekarang kita perkenalan nih sama beliau. Beliau adalah, kalau saya manggilnya Mas Jumadi. Ya. Mas Jumadi, gimana kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Kalau bahasa Jawa, piye kabare? Kulo kulo. Piye kabar pun terus bendi, kabaripun kados bendi. Oke. Gitu. Kabaripun kados bendi. Kabaripun kados bendi. kados pundi. Jawa. Ya. Nah, Mas Jumadi boleh memperkenalkan nama lengkapnya ke Klanners. Oke, baik ya, selamat malam, selamat pagi ya, assalamualaikum untuk semuanya yang ada di sana ya. Perkenalkan, nama saya Jumadi Nagoro, tapi berhubung saya sudah bergabung dengan The Rompal, jadi Jumadi Rompal itu ada kepanjangannya. Jumadi itu jujur, mandiri, disiplin, rompal. Luar biasa ya, Klanners ya. Jadi namanya beliau nih keren juga ya. Singkatannya tuh tadi ya. Mas Jumadi. Nah, ini sengaja Mas Jumadi saya undang di acara BBS, channel Fikri Roman Berkelana. Karena di sini saya melihat, buat saya tuh ada yang menarik dari Mas Jumadi, ya kan? Bisa. Dan saya jujur aja, saya yang menariknya ini saya belum tahu sebelumnya belum tahu. Belum lama ini saya baru tahu, Bang, siapakah Mas Jumadi, Ya. gitu ya. Nah, Mas Jumadi saya pernah melihat di televisi, ada video klip Klanners ya. Itu pertama kali muncul The Rompal. Iya. Personilnya 6 orang, ya kan? Betul. Nah, bisa nggak menceritakan awal terbentuknya The Rompal tuh gimana tuh awalnya, Mas Jumadi? Baik. Gini, Mas Vicky, saya panggil Mas atau Abang? Hah? Panggil Mas atau Abang enaknya? Karena cowok Mas saya. Ya, Mas Vicky, Mas Vicky. Pada mulanya kalau nggak salah ya, kita dulu ada perlombaan di Taman Mini Indonesia Indah. Itu tahun sekitar 2007-an kalau mungkin, nggak tahu berapa ya, saya lupa. Nah, di situ ada lomba mirip Bang Haji, termasuk lagu-lagunya. Oke. Dan saya ada teman gitu, udah ikut saja, ikut katanya, kan kamu sudah mirip. Nah, itu tuh, wah, masa iya sih? Akhirnya saya ikut juga. Di sana ketemu teman-teman yang ternyata, wih, suaranya bagus-bagus ya, dan juga mirip juga, ya kan. Akhirnya singkat cerita, terjadi lomba kan, saya dapat juara 3. Juara 3. Juara 3. Itu di mana itu? Itu di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, Taman Mini. Ya, betul. Dan akhirnya dari situ kita kan kenalan ya dengan yang berlomba-lomba itu, yang lomba di situ ya. Jadi ada di antaranya itu ada Teguh, ada Jeki, ya, ada Yofi, ada Rido, dan satu lagi ada Sobri. Ya, oke. Nah, dari situ ada usulan dari Mas Rido, bagaimana
kalau kita bentuk grup aja, grup parodi. Kalau zaman dulu itu tahun itu kan banyak apa namanya band-band pop itu. Nah kita bikin parodi yang dangdut tapi. Nah itulah terbentuk kalau nggak salah itu tahun 2012 lah terbentuknya. Ya, jadi disitulah kita mulailah kita sering ketemuan, kita adakan bagaimana kita latihan gitu. Ayo. Nah akhirnya jalan setahun atau 2 tahun kita kan tetap bergabung tuh dengan para fan Roma Irama dulu. SFCI ya? SFCI. Ya betul. Kita bergabung dari situ. Nah kita setelah itu gabung ya lama-lama dulu ada almarhum Bang Bodi. Ya. Oh iya. Ya kan? Ada almarhum Bodi manajemen Bang Haji. Nah kebetulan dia juga yang mengangkat Terompal menjadi bintang tamu di televisi itu. Nah itu awalnya. Jadi awal ketemu sama temen-temen yang 6 orang ini Terompal di tahun 2007. Iya, masalah itu ya. Kurang lebih sekitar tahun segitu ya. Di acara lomba mirip nih. Mirip ya betul. Mirip Bang Haji. Gitu. Oke. Bang Haji siapa nih? Bang Haji. Bang Haji Roma Irama tentunya. Iya. Habis ngomongnya Bang Haji doang, Bang Haji banyak. Harus begitu ya. Iya. Jadi Bang Haji ya deh, Raden Haji. Berarti Raja Dangdut tuh. Pasti Raja Dangdut. Itulah. Nah terbentuknya Terompal di 2012. Ya. Terbentuknya Rompal Betul. Oke. Jadi Kelaners itu perjalanannya nih terbentuknya Terompal. Mungkin Kelaners juga sering pernah melihat ya Terompal di TV gitu ya. Nah, tapi di sini beliau mewakilkan dari yang 6 orang itu. Nah, kita bertanya lagi nih lebih lanjut ya Kelaners ya. Beliau ini seorang artis juga. Jadi Terompal itu udah sebenarnya artis. Ya, Amin. artis. Nah, kalau beliau nih juga pernah ngikut di beberapa iklan, ya. Nah, Mas Jumadi, ya. Awalnya Mas Jumadi itu sebelum ada ikut lomba mirip dengan Sang Raja Dangdut, itu apakah memang sudah menggemari lagu-lagu dari Soneta? Apakah pada saat itu ngikut karena wajah gue emang mirip nih sama Roma Irama, apa gimana? Apa sebelumnya memang udah menggemari, maksudnya sudah sering dengar lagunya Soneta itu apa? Begini, ceritanya begini. Oh iya. Mas Vicky ya. Dulu saya pernah saya dari Jawa, dari Kebumen. Itu dari zaman dulu itu yang terdengar musik itu ya lagu-lagu Roma Irama. Jadi dari kecil sampai sekarang itu ya lagu Roma Irama. Tapi dulu pernah terbersit oleh saya kepengen jadi seperti Bang Haji itu. Itu waktu umur sekitar jadi kayak seperti punya impian pengen gitu loh. Impian enak banget gitu jadi penyanyi gitu. Jadi pernah gitu terbersit. Setelah itu kan dari situ saya hijrah ke Jakarta tahun 83 kelas 5 SD. Dari situ kita berkembang sampai sekolah lulus lah. Nah saya pada awalnya itu saya nggak senang musik. Nggak senang musik saya. Apalagi dangdut. Gitu. Tapi tadi dari kampung itu memang lagu Roma Irama ya seorang raja ya itu sudah termemori. Jadi pas di Jakarta besar dengar lagu itu saya pernah dengar waktu kecil. Jadi gampang terserap gitu Mas Riki. Terus ini wajah bisa ini kalau saya lihat wajah beliau ini seperti zamannya papa saya nih di film waktu itu mode di zaman film Ani nih, film Ani gitar tua, kan masih miara jenggot gitu kan. Nah ini emang bisa ada kemiripan dengan
Raja Dangdut masa lampau nih, iya kan? Itu emang udah mirip dari pabriknya apa emang operasi wajah kayak gimana nih? Mirip banget nih Clanders ya. Jadi pantesan pede ngikut lomba mirip-miripan. Iya. Begini. Ini sudah dari pabrik. Oh, dari pabrik sih. Iya, dari pabrik. Emang udah dari pabrik ya Clanders. Jadi memang nggak dibuat-buat. Ya kan? Tuh, langsung dari orangnya, pabriknya langsung nih, ya. Jadi bukan yang dibikin-bikin tuh. Betul sekali Mas. Mulai dari rambut, jenggotnya, gitu kan. Tapi keluarga, saudara-saudara yang lain jenggotan juga bagaimana? Tidak, cuma tidak. Ya, terus ya. Jadi keluarga saya itu kan saya ada 6 bersaudara. 6 bersaudara, ya laki ada 3, ya, laki 3, perempuan 3. Cuma yang almarhum udah 2. Jadi kakak saya udah ada. Yang almarhum laki apa perempuan? Laki dan perempuan. Oh, laki dan perempuan. Jadi tinggal saya yang jadi nomor 3 saya. Oh, 3. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi nomor 4 ini perempuan. Jadi badan 6 laki-laki. Cuma nggak ada yang mirip. Padahal itu satu pabrik. Nggak ada yang mirip. Nggak ada yang mirip. Gitu. Entahlah tuh. Iya. Emang udah dari pabrik. Iya. Dari pabriknya begitu ya. Nah, Mas Jumadi. Tadi saya kan mendengar tuh sangat lihai sekali nih Mas Jumadi main keyboard. Itu awal menggemari keyboard itu awalnya gimana? Apa dan juga pernah belajar kursus keyboard atau gimana? Saya tidak pernah belajar kursus keyboard seperti orang-orang gitu. Jadi awalnya saya juga pegawai biasa, seorang karyawan lah. Tapi saya ada lihat orang main keyboard. Saya tanya berapa sekali main. Itu sekitar tahun 93-an. Saya bilang 25.000. Wih, 4 kali main itu udah 1 bulan gaji saya. Nah dari situ saya tertarik. Betul. Dari situ saya mulai belajar otodidak. Berarti memang benar-benar belajar sendiri. Betul. Paling panduan buku-buku. Nah, itu dia. Dan saya terapkan waktu pelajaran di SMP itu kan ada rumusnya itu kan. 1, 1,5. 1, 1, 1,5. Itu saya jadi kita note itu nggak akan lari dari situ. Cuma memang ala bisa karena biasa, jadi saya harus tetap belajar. Bahkan sekarang Mas Jumadi beliau ini mempunyai seperangkat ya alat musik ya, keyboard, alat musik. Jadi menerima panggilan juga nih OT, organ tunggal ya Mas Jumadi. Iya betul. Jadi kalau menerima job Mas Jumadi ada grupnya apa memang sendiri aja? Kalau sebenarnya saya itu sendiri, tapi tergantung permintaan. Jadi kalau misalnya butuh plus tinggal teman-teman kita banyak tinggal. Biasanya kalau plus apa tuh tambahan? Contohnya gini. Soalnya kalau cuman bicara plus doang, ini plus nih image-nya udah. Gitu. Beda nih. Midget plus gitu. Bukan seperti itu. Ini midget keyboard Clanders ya. Jadi midget plus. Maksudnya selain keyboard ada lagi player lain. Itu apa aja beda? Biasanya kalau di kampung itu biasanya dia minta kendang rampa, suling, sama melodi, biasanya seperti itu. Tapi kalau saya kan melayani biasanya untuk arisan, lunch, dinner, acara-acara para pejabat lah. Jadi lagu-lagunya juga all round gitu. All round. Betul. Jadi nggak hanya di satu genre aja. Betul. Pop juga bisa. Ya, pokoknya ya all round lah. Oke, luar biasa ya Clanders ya. Memang kalau punya kelebihan ya, artinya seperti beliau kan bisa main keyboard, langsung dikembangin aja, tinggal dikembangin. Ya kan seperti beliau kan dari autodidak,
dikembangin, alhamdulillah sekarang job di mana-mana ya kan. Betul. Cuman kemarin sih waktu COVID awal-awal sih ya semuanya lah ya. Betul. Semuanya kita juga keteteran lah, ya kan. 2 tahun nganggur. 2 tahun nganggur, ya kan. Nah sekarang nih alhamdulillah nih COVID sudah melandai, semoga nggak seperti dulu lagi. Nggak kembali lagi kayak dulu ya. Parah 2019 ya. Iya. 2020 itu luar biasa. Jadi sekarang nih udah ada job nih. Alhamdulillah puji Tuhan sudah. Udah ya. Oke. Nah, planners. Di sini ada yang saya katakan tadi ada yang menarik dari beliau. Nah, di sini kita artinya menunjukkan bahwa negara kita ini kan negara yang beraneka ragam agama. Ya. Macam-macam deh tuh. Betul. Ya kan, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ya kan. Tapi kita dari zaman dulu mungkin dari saya belum lahir, Indonesia ini selalu berdampingan dengan harmonis. Betul sekali. Iya kan? Betul. Dengan bermacam-macam beraneka ragam agama. Ya. Nah, Planners ini saya mau pengen kasih tahu, ya. Beliau ini beda keyakinan sama saya. Saya Muslim, beliau agamanya apa? Mas Kristen Protestan. Tapi beliau sangat menyukai, bahkan sering membawakan karya-karya dari ayah saya, gitu ya. Artinya fans. Bahkan beliau sampai saat ini ya derompang, betul, ya kan? Ya. Nah ini luar biasa, sangat luar biasa. Artinya dengan kita duduk begini nih, ya kita berdampingan, menunjukkan keharmonisan antar agama, betul ya. Nah jadi udah nggak ada kita yang namanya saling menghina, ya Mas Jumadi ya. Betul sekali. Bahkan kalau perlu kita harus bergotong royong nih, iya kan? Nah, Mas Jumadi, jujur, ya, saya ini sangat berterima kasih sama Mas Jumadi, mewakili keluarga besar dari ayah saya. Mas Jumadi sudah menggemari karya ayah saya, bahkan salah satu yang sebagai pelestari dari karya-karya ayah saya. Itu awalnya gimana tuh bisa ngefans sama, bisa menyukai Rhoma Irama nih, sedangkan beliau kan berbeda agama. Nah Rhoma Irama nih, beliau lagunya nih ada lagu tentang cinta, ada lagu tentang agama, dan juga sosial. Nah yang saya penasaran nih, awalnya gimana Mas Jum? Begini, Mas Budi. Mau begitu juga nggak apa-apa. Begono. Begono nih. Nah, kita yang tengah-tengahnya. Iya. Begono. Oke. Ya Begono. Begini. Jadi saya memang dari kecil itu kan sudah dengar lagu-lagunya dari Bang Haji semuanya. Jadi dari kecil kan saya dengar. Cuma mungkin mulai SMP lah saya mulai nalarkan itu lagu-lagunya Bang Haji tuh semuanya itu nasihat yang baik, ya kan? Nasihat yang baik, jadi bersosialisasi yang baik, ya kan? Tentang agama juga itu mengajarkan yang baik. Untuk Anda yang mungkin misalnya ya ada yang lagu itu 5 jadi 5 sebelum datang yang 5 itu kan merupakan bahwa sudah mengingatkan kepada umatnya, ya kan. Sebelum itulah jaga baik-baik, dan juga untuk percintaannya otomatis sudah ya tentu lah, barang tentu orang pasti pada suka semuanya. Dan masalah untuk nasihat-nasihat bernegara, ya kan, contohnya kan banyak tuh, ada pemilu, hak asasi, hormati hak asasi manusia, itu banyak. Jadi dari semua itu, jadi saya suka isi-isinya memang sangat berbobot, dan saya yakin itu tidak sembarangan ciptanya.
Jadi mungkin dengan puasa lah, dengan pokoknya dengan serius lah. Iya. Luar biasa, saya salut sekali untuk Pak Haji Rhoma Irama. Terima kasih banyak nih, saya langsung bisa ketemu dengan anaknya sendiri. Aduh, luar biasa, merupakan suatu kehormatan bagi saya gitu. Gitu Mas Vicky. Oh, jadi ya atas dasar itu ya menyukai karya-karya dari Rhoma Irama saya. Karena memang lagu-lagunya ya garis besarnya mengajak kebaikan. Betul, garis besarnya gitu kan. Betul sekali. Nah, ya ini sebelumnya saya mohon maaf nih, bukannya saya pengen tahu, ya bukan nih. Selama apa ya? Selama Mas Jumadi menjadi seorang derompa, menjadi seorang rompa, dan juga sering membawakan lagu-lagu dari Rhoma Irama, itu ada faedahnya nggak? Artinya gini, maksudnya ada keuntungannya nggak? Waduh, itu ada yang didapatkan nggak? Sangat luar biasa. Jadi selama saya jadi ya mungkin memang udah dari pabriknya seperti ini, dan kebetulan saya tuh orang bilang itu mirip Bang Haji gitu kan. Tapi itu sangat banyak faedahnya. Contohnya mengenai rezeki, ya. Jadi banyak jadi job-job yang masuk, bahkan iklan juga sudah. Iklan saya lihat beberapa kali. Iya betul. Iya, pokoknya banyak lah. Banyak ya. Sangat banyak. Terima kasih banyak untuk Pak Haji yang mungkin sudah mengizinkan saya juga dengan beberapa iklan, itu pasti atas seizin Bang Haji Irama. Nah, Mas Jumadi, keluarga tahu nih kalau Mas Jumadi menggemari Rhoma Irama, tahu? Keluarga besar tahu. Dan tidak ada mungkin larangan apa-apa. Tidak. Jadi kalau keluarga saya itu demokratis sekali. Luar biasa ya. Jadi luar biasa nih keluarga besar. Jadi silakan. Termasuk istri, ya, anak-anak. Ya, betul. Mereka pun jadi ikut senang. Lagu-lagu dari Bang Haji di rumah juga ikut senang. Karena setiap hari kan saya lagu kan, lama-lama mereka malah hafal jadi. Iya. Nah ini saya Mas Jumadi ya. Atas nama pribadi dan mewakilkan keluarga. Ya ingin mengucapkan kepada seluruh keluarga dari Mas Jumadi nih. Ya artinya saya sangat berterima kasih sudah mendukung ya, artinya dengan adanya Mas Jumadi sering membawakan karya-karya dari ayah saya. Terima kasih Mas Jumadi. Tadi saya dengar kan Mas Jumadi bukan hanya bisa main keyboard. Saya dengar Mas Jumadi tadi habis ngajar ya. Ngajar. Saya pikir tadi ngajar apa? Keyboard. Tadi keyboard. Ternyata di samping ngajar keyboard, Mas, beliau ngajar vokal loh. Iya benar ya. Ngajar vokal juga ya. Iya. Ya walaupun kebiasaan saya itu autodidak, jadi minimal saya bisa mengajar bagaimana supaya orang nyanyi tidak males, matnya betul, ya. Jadi ya pada prinsipnya nyanyi enak didengar. Oke. Bisa nggak nyontoin dasarnya itu kalau mau belajar nyanyi sama Mas Jumadi, apa yang dikasih tuh basic? Ya basicnya kalau saya suruh nyanyi dulu, mereka nyanyi dulu. Mereka bisa senang lagu apa? Bisa senang nyanyikan kan? Bisa ada yang fals, nanti saya betulkan. Tidak ada maksudnya seperti teknik-teknik. Kalau tekniknya itu saya kan otodidak. Jadi paling ya saya belajar dari kaset-kaset itu ya. Kalau lagu-lagu misalnya lagu barat lah gitu, The Falling Leaf, By the Window gitu, contohnya seperti itu gitu. Smile and never letting smile, a smile can bring you near to me. Gitu. Keren ya. Nah, Mas Jumadi, ya, udah syuting sama The Rompal ke TV-TV udah sering ya? Waduh,
Zaman dulu sebelum apa namanya COVID itu kita sering. Iya. Di acara, pokoknya setiap acara-acara kita dipanggil. Jadi bintang tamu Di beberapa stasiun TV lah ya. stasiun TV, ya betul. Nah, awal-awal masuk TV tuh kaku nggak? Kagok nggak maksudnya? Tentunya siapapun kalau awal itu pasti ada rasa grogi, rasa gemetar, pasti ada rasa kaku, dan biasanya kan kamera sana, kamera sini kita masih bingung. Iya. Yang nyala itu berarti oh ini kita ada di situ. Itu masih takut. Awal itu saya pertama dulu masuk TV itu di kalau nggak salah di TPI masih dulu. Ada lomba itu. Iya. Zaman Tuan Takur. Oh, Tuan Takur. Iya, itu. Karena saya grogi, jadi baru masuk aja udah jadi salah gitu. Iya, namanya masih awal-awal. Betul. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari yang lain nih? Apa nih? Ada mau ditanya nggak nih? Titip-titipan pertanyaan nggak ada ya? Belum ada ya? Oke. Biasanya nih ada aja nih. Oh gitu ya? Iya. Ada yang ngeletuk gimana gitu ya? Ditunggu. Kalau menurut Mas Jumadi ya, sosok sang Raja Dangdut itu gimana? Kalau menurut saya itu susah dibayangkan. Sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menggantikan seperti dia. Sampai sekarang. Jadi tidak ada dia satu-satunya Raja Dangdut di Indonesia. Gitu ya. Serba bisa, serba segalanya. Baik dari segi agama, segi komposernya, segi lagu-lagunya. Saya belum bisa melihat sebanding dengan. Kalau ikut iklan sudah berapa iklan tuh? Boleh disebutkan? Boleh, silakan. Oh, boleh ya. Sambil ngopi ya Mas Jumadi? Aja boleh. Ayo. Ini lumayan. Jadi sebelum disebutkan nih ngopi dulu kan. Ini saya sebenarnya kopi pahit. Oh itu memang Karena pahit ya? Pahit Pakai gula. ditambah pahit jadi manis. Nah, bener. Bukan begitu? Ya. Jangan-jangan yang minum memang udah manis nih orangnya. Iya. Ada. Nah, lanjut Mas tadi. Tadi sampai mana ya? Iklan. Oh, iklan. Ya. Iklan udah beberapa kali ikut jadi bintang iklan. Untuk bintang iklan ya saya sebutkan lah ya. Jadi dari aplikasi OVO 2 kali, Bank BRI Syariah sekali, Bank BNI sekali, Ojek Express kalau nggak salah itu sekali, Gillette sekali, dan kemarin ada satu lagi mungkin yang belum tampil, Kredivo. Oh, Kredivo. yang terakhir ini ada? Iya ada. Ya kita syuting sebulan yang lalu. Laris manis ya. Amin. Laris manis nih. Ya kita doain supaya rezekinya lancar beliau. Oh iya ada yang satu lagi, wafer. Oh, udah tayang sih itu bersama Via Valen. Oh sama Via Valen. Iya. Nah, ceritain dong pengalaman selama syuting ada nggak tuh? Mungkin kendala-kendala apa? Ada atau mungkin ada cerita lucu gitu? Iya. Ada nggak? Pastinya kalau kita syuting itu ya yang suka dukanya pasti banyak. Ya sukanya kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang kita belum kenal dan jadi kita belajar. Nah, dan dukanya banyak. Jadi Dukanya pasti capek tuh. Wah, tuh, pasti ya, berjam-jam. Tapi kalau kita segala sesuatu kita kerjakan dengan rasa Nikmatin, bersyukur, ya. Betul. nikmat, itu tidak akan capek. Bukan gitu? Nah, Yang ada enjoy aja. Enjoy aja. Jadi nah bener nih beliau bilang, yang beliau katakan. Jadi kalau kita dalam hal pekerjaan yang kita nggak sukai, ya pastilah kita banyak ngeluh. betul. Tapi kalau yang kita sukai, mau sesulit apapun, mau sepahit apapun itu kan. Iya kan? Iya, betul sekali. Mas. Apa tuh? Ada pertanyaan apa tuh? Mas Jumadi, Iya. mau tanya nih. Kan
kan tadi dibilang dengan mirip sang raja, mirip dari Pak Haji Roma itu membawa perubahan tuh, membawa keuntungan tersendiri. Betul. Ada nggak yang mau disampaikan atau doa buat Pak Haji karena udah di hari hidupnya? Siap, tentunya ada. Jadi Harapannya betul. Untuk spesial yang terhormat yang saya cintai, yang saya kasihi untuk Pak Haji Rhoma Irama, terima kasih banyak ya. Berkat saya mirip dengan Pak Haji, rezeki saya juga melimpah, dan saya doakan Pak Haji tetap sukses, umur panjang, sehat, Amin. dan Amin. segala sesuatunya berjalan dengan baik. Sekali lagi untuk Pak Haji, mudah-mudahan umur panjang sehingga semuanya tercover semuanya. Apapun itu jalannya Pak Haji, jalan lurus, sukses, lancar, dan semuanya berjalan dengan baik. Itu. Amin. Amin. Terima kasih Mas Jumadi doa. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Nah, Chandra ada mau ditanya ya nih? Hah? Nih mumpung beliau ada waktu nih. Iya. Beliau sibuk nih. Amin. Terima kasih loh. Saya juga di luar sama Mas Diki, job saya jadi banyak. Amin. Kan? Mas Jumadi ya. Ini ada pertanyaan. Apa namanya? Ada ini nggak rasa ketika Mas Jumadi ini sudah dapat, artinya ya dari terrompal terus membawakan karya-karya dari ayah saya gitu ya. Ada punya rasa kebanggaan tersendiri ya. Sangat bangga. Saya sangat bangga, mungkin dari antara 1001 belum tentu kayak saya kan gitu. Jadi saya bangga sekali karena ya berkat yang dari di atas juga ya kan. Saya mirip dengan seorang raja, ya raja dangdut. Jadi belum ada tergantikan, jadi saya bangga sekali karena rezeki saya juga jadi banyak. Rezeki lancar ya. Lancar. Amin. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas Jumadi. Apa ya tadi saya mau nanya lupa nih. Saya mau nanya apa ya tadi? Minum dulu kan. Ngopi dulu deh. Kita ngopi dulu. Lantas ya. Ya. Iklan dulu. Kita iklan dulu. Tos dulu dong. Oke, tos dulu. Nah. Oke, kita iklan dulu. Bisa ngelawak juga nih ternyata nih. Mantap. Ya, Pasti ingat sudah. Ingat sekarang. Nah ini baru ingat nih. Nah, kan Sekarang ingat saya nih, Mas Jumadi. Mas Jumadi, ya. Selama Mas Jumadi nih udah sering masuk TV, sering ikut iklan. Pernah nggak ketika Mas Jumadi lagi di jalan ada ngeh sama Mas Jumadi itu? Oh sering. Kadang-kadang kalau kita bisa pas di mall, mall atau mall sih? Mall atau mall? Mall. Iya. Jadi kalau di mall itu, saya pernah lihat deh. Di mana ya katanya? Oh di iklan ini katanya. Oh di acara ini katanya. Seperti itu sering. Gitu loh. Luar makanya saya bangga sekali. Bangga tersendiri lah ke saya. Ya, jadi dengan ayahnya Mas Wiki. Gitu. Nah, kalau latihan biasanya sama derompal, teman-teman derompal tuh ada waktu-waktunya nggak? Ada. Ada sih. Jadi kita janjian mungkin seminggu sebelumnya nih hari apa kita latihan. Jadi misalnya kalau kita mau tampil, contohnya misalnya kita ada undangan nih. Jadi
Jadi seminggu sebelumnya kita harus latihan sekali atau 2 kali dan ya jangankan kita, seorang raja yang sudah raja itu kalau menampilkan luar biasa betul. Iya, Bisa ya, saya salut sekali tuh. Ibaratnya walaupun sudah nggak latihan juga kan langsung jalan, tapi luar biasa disiplin ayahnya Mas Vicky. Itu patut dicontoh untuk seluruh entertain, untuk seluruh musik. Ya, jadi kita jangan anggap enteng. Wah saya udah bisa, tapi kita harus kompakan, ya kan. Jadi segala sesuatu harus perfect, saya lihat harus perfect. Nah, kalau di panggung nih kan kalau derompal nih, Claners ya, iya nggak? Kan ada koreonya tuh, Betul. iya kan? Ya. Itu ada koreo terus sama kostumnya. Iya. Kostum ini ya ala Raja Ala Dangdut Haji. nih, Iya. ala Raja Dangdut nih. Nah, itu koreonya siapa yang iniin koreonya itu? Sama kostumnya tuh idenya siapa tuh? Itu saling aja, saling mengisi. Oh ini gerakannya gini, Pak Haji kan ini seperti ini, nanti kita gabung. Nah kalau untuk apa namanya untuk kostum, ya kita kan lihat dulu seorang Raja Dangdut kan zaman dulu kostumnya seperti itu. Nah kita ikutin aja. Jadi semua masing-masing kita bikin sendiri. Jadi Terus kepada pegang gitar tuh, gitar kan? Itu gitar beneran? Apa? gitar beneran. Oh gitar beneran. Itu ya? gitar beneran semuanya. Dulu waktu awal-awal ya kita cuma paling untuk sekedar gaya, tapi sekarang ya alhamdulillah puji Tuhan itu semuanya sudah gitar beneran. Gitar beneran itu. Nah, ada yang lagi tanya, mumpung belum ditutup nih. Apa tuh? Menjadi mirip seorang public figure, apalagi seorang raja nih. Iya. Yang pastinya kita tahu sendiri Haji Roma itu dengan dakwahnya, dengan pembawaannya beliau, itu keseharian yang dialami Mas Jumadi itu harus dijaga benar tuh. Orang dari Haji Roma Irama itu ada. Nah, ada beban nggak? Beban nggak? Ada beban nggak? Bagi saya sebenarnya Jadi sebenarnya maaf saya potong. Jadi sebenarnya masuknya Bang Edward nih, Iya. ya karena kita orang Jawa nih, Mas Iya. kita manggilnya Mas. Ya. Mas Edward ya. Mas Edward. Padahal dia mah Ambon. Oh, Ambon. 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 Aduh, 3. Nah, jadi garis besarnya begini. Biasa kalau dia emang kalau bertanya muter kayak gini muter ya kan. Padahal garis besar aja. Punya beban nggak? Artinya dengan menjadi seorang derompal. Gimana? Ada bebannya? Sebenarnya saya tuh bukan beban itu ya. Itu bagi saya kan suatu kebanggaan. Oke. Jadi harus jaga nama baik Pak Haji. Jadi mungkin walaupun misalnya saya itu orang bilang, tapi saya harus mencerminkan nama Pak Haji gitu loh. Jadi memang harus jaga. Waduh, Jaga. Itu dia. luar biasa. Luar biasa Claners. Saya Mas Jumadi ya. Ya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua Forza, kepada Derompal. Salam buat teman-teman Derompal yang lainnya. Kemarin tuh belum lama salah satu dari Derompal, Mas Teguh, Iya. saya nyanyi di daerah Sukabumi itu Caringin, datang tuh beliau. Langsung saya bilang, Mas Teguh joget sama saya. Wah, langsung joget deh. Emang dia paling lah mungkin dia. Mas Teguh itu saya salut paling gitu. Iya. Oke, nggak ada lagi pertanyaan, nggak ada ya. Sekali lagi Mas Jumadi, saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga berserta tim Vicky Roma Berkelana mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Jumadi atas waktunya. Dan sekali lagi saya atas nama pribadi dan mewakili keluarga besar dari ayah saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Jumadi, buat keluarga Mas Jumadi, ya. Atas artinya kita ini artinya gini gimana ya, saya juga nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata nih. Jadi pada prinsipnya gini, jadi perbedaan janganlah
dipermasalahkan, tapi kita harus saling mengisi karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, kan? Betul. Kalau cuma jadi hitam doang kan kurang bagus. Pasti ada hitam putih. Makanya Tuhan menciptakan berpasang-pasangan. Itu fungsinya untuk saling membantu. Saling membantu. Ya, bukan saling menjelekan. Betul kan? Nah jadi itu maksud saya tuh ya, karena saya ini sama Mas Jumadi dibantu saya. Ya terima kasih banyak kepada keluarga besar Mas Sufiali. Runners, ingat, jangan mudah kita diadu domba. Kita harus berdampingan. Ini Indonesia, men. Beraneka ragam agama. Oke? Ingat, Bhinneka Tunggal. Contohnya kita selalu berdampingan. Yes. Oke, Runners. Mas Jumadi. Oke, siap. Waduh, saya terima kasih banyak. Siap. Sama Forsa juga terima kasih banyak. Ya. Runners. Sekali lagi saya tidak pernah lelah untuk mengatakan, tidak pernah bosan untuk mengatakan terima kasih banyak kepada Runners yang selalu setia menyaksikan konten-konten dari Vicky Roma Berkelana. Dan apabila ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan. Ya, kalau mau ngasih masukan silakan, tapi yang membangun. Ya, oke Mas Jumadi, kita terima kasih ya. Oke, saya ngomong dulu. Salam Forsa untuk semuanya, ya seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Forsa tetap jaya dan tetap semangat. Ya, kita lestarikan karya-karya Bang Haji Rhoma Irama selamanya. Oke, siap. Apalagi? Kalau mau nyewa organik mandi. Oh iya, promosi dong. Oh gitu. Ini jadi boleh dipromosi nih? Boleh. Oh, gini. Hampir kelewat tuh. Untung belum ditutup. Ya, ini Mas Jumadi. Kalau mau manggil Mas Jumadi ini. Para semuanya Forsa dimanapun berada, silakan boleh mungkin kalau mau pakai jasa saya di Jumpal Entertainment di nomor 0817 4949 811. Oke, sekali lagi 0817 4949 811. Ini ada di bawah sini. Tuh gede-gede tuh. Wah, muncul. Oh iya. Itu dia. Kelihatan tuh. Kopi doang. Kelihatan tuh kopinya. Oh iya. Kita minum dulu Oke, tos. Oke. Tos. Yeah. Oke. Ya. Jadi kalau mau ngejob Mas Jumadi, pokoknya dijamin mantap. Mau cuma OT, mau yang tadi itu plus Silahkan boleh. plus itu apa maksudnya? Oke, ya. Oke, Runners. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.